Ada satu pertanyaan yang mungkin jarang terlintas. Sebelum hijrah ke Madinah, kemana sebenarnya Abu Bakar hendak pergi? Jawabannya mungkin mengejutkan. Aisyah, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah, pernah mengisahkan kenangan paling awal tentang kedua orang tuanya. Ia berkata, "Aku tidak pernah mengingat ayah dan ibuku, kecuali dalam keadaan telah memeluk agama Islam. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa Rasulullah mengunjungi kami, baik di pagi hari maupun di sore hari." Keluarga Abu Bakar dan Rasulullah terikat bukan hanya oleh persahabatan tetapi juga oleh iman yang sama di tengah tekanan Quraisy. Saat kaum muslimin mulai diuji, Bani Hashim diboikot dan para sahabat diizinkan hijrah ke Habasyah, Abu Bakar pun memutuskan meninggalkan Mekah. Ia melangkah menuju Habasyah. Namun perjalanan itu tidak sampai jauh. Di sebuah tempat bernama Barq al-Ghimad, sekitar 5 malam perjalanan dari Mekah, Abu Bakar bertemu dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Daghinnah. Ia adalah pemimpin dari kabilah Al-Qurah, sebuah kabilah yang dikenal dengan keterampilan memanah mereka yang luar biasa. Ibnu Daghinnah memandang Abu Bakar dan bertanya, "Ke mana engkau hendak pergi, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan jujur, "Kaumku telah mengusirku. Aku ingin berjalan di muka bumi ini dan beribadah kepada Tuhanku." Jawaban itu membuat Ibnu Daghinnah tertegun, bukan karena heran, melainkan karena tidak terima. Ia berkata, "Orang sepertimu tidak seharusnya pergi dan tidak seharusnya diusir. Engkau adalah orang yang menanggung beban orang yang tidak punya. Engkau menyambung tali silaturahmi. Engkau menanggung yang lemah. Engkau memuliakan tamu. Engkau selalu membantu di saat kesulitan. Aku akan menjaminmu. Kembalilah dan sembahlah Tuhanmu di negerimu sendiri." Namun ada satu hal yang membuat Abu Bakar tidak langsung mengiyakan. Bersamanya dalam perjalanan itu, ada seorang laki-laki dari kerabatnya bernama Harits bin Khalid. Abu Bakar tidak ingin meninggalkannya sendirian. Ia berkata kepada Ibnu Daghinnah, "Ada seorang laki-laki dari kerabatku yang bersamaku." Ibnu Daghinnah berkata, "Biarkan dia melanjutkan perjalanannya sendiri, dan engkau kembalilah kepada keluargamu." Abu Bakar lalu berkata, "Bagaimana dengan hak persahabatan dan kebersamaan dalam perjalanan?" Mendengar itu, Al-Harits bin Khalid menjawab, "Engkau tidak punya kewajiban apapun terhadapku. Kembalilah, aku akan melanjutkan perjalanan bersama sahabat-sahabatku." Maka Al-Harits terus berjalan hingga tiba di Habasyah. Sedangkan Abu Bakar kembali ke Mekah bersama Ibnu Daghinnah. Ibnu Daghinnah tidak diam begitu saja setelah kembali ke Mekah. Ia berkeliling menemui para pemuka Quraisy dan berbicara tegas, "Orang seperti Abu Bakar tidak seharusnya diusir. Apakah kalian akan mengusir seseorang yang menanggung orang yang tidak punya, menyambung silaturahmi, menanggung yang lemah, memuliakan tamu, dan selalu hadir saat kesusahan?" Tidak ada satu pun dari pemuka Quraisy yang berani membantah kata-katanya. Abu Bakar pun kembali tinggal di Mekah dalam keadaan aman. Dalam riwayat lain disebutkan, Quraisy menerima jaminan itu dan memberikan rasa aman kepada Abu Bakar. Namun mereka menyampaikan satu syarat kepada Ibnu Daghinnah, perintahkan Abu Bakar agar beribadah kepada Tuhannya di dalam rumahnya saja. Salatlah di sana dan bacalah apapun yang ia mau, tapi jangan ia lakukan secara terbuka hingga mengganggu kami. Kami khawatir ia akan mempengaruhi wanita dan anak-anak kami. Ibnu Daghinnah pun menyampaikan syarat itu kepada Abu Bakar. Untuk sementara Abu Bakar menerimanya. Ia beribadah di dalam rumahnya, tidak menampakkan salatnya di depan umum dan tidak membaca Al-Quran kecuali di dalam rumahnya sendiri. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama. Abu Bakar kemudian membangun sebuah tempat salat kecil di halaman depan rumahnya. Ia mulai salat di sana dan membaca Al-Quran dengan suaranya yang khas, suara seorang laki-laki yang tidak kuasa menahan tangis ketika membaca firman Allah. Abu Bakar adalah seseorang yang sangat mudah menangis. Setiap kali ia membaca Al-Quran, air matanya mengalir begitu saja. Ia tidak mampu menahan itu. Dan tangisan itu menarik perhatian. Para wanita dan anak-anak dari kalangan musyrikin mulai berhenti, berkerumun, mengamati dan terheran-heran dengan apa yang mereka lihat. Kerumunan itu semakin ramai, semakin banyak yang datang, semakin banyak yang terpengaruh. Hal ini membuat para pemuka Quraisy gelisah. Mereka kembali memanggil Ibnu Daghinnah dan berkata, "Kami dulu memberikan jaminan kepada Abu Bakar dengan syarat ia beribadah di dalam rumahnya saja. Tapi ia telah melampaui itu. Ia membangun tempat salat di halaman rumahnya dan terang-terangan salat dan membaca Al-Quran di sana. Kami khawatir ia akan mempengaruhi wanita dan anak-anak kami."
datangilah dia. Jika ia mau membatasi diri pada ibadah di dalam rumahnya, maka silahkan saja. Tapi jika ia menolak dan tetap terang-terangan, minta ia untuk mengembalikan jaminanmu. Karena kami tidak suka mengkhianati janjimu, tapi kami juga tidak akan membiarkan Abu Bakar terus seperti ini. Ibnu Daghinnah mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Engkau tahu syarat yang telah kita sepakati. Maka pilihlah, patuhi syarat itu atau kembalikan jaminanku. Aku tidak ingin orang-orang Arab mendengar bahwa aku telah mengkhianati seseorang yang telah aku jamin." Abu Bakar tidak ragu. Ia menjawab, "Aku kembalikan jaminanmu dan aku ridha dengan perlindungan Allah." Tidak ada kepahitan, hanya sebuah keputusan yang tenang, melepaskan perlindungan manusia dan memilih bersandar sepenuhnya pada perlindungan Allah. Saat itu Rasulullah masih berada di Mekah. Tidak lama kemudian Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Beliau bersabda bahwa beliau telah diperlihatkan dalam mimpi sebuah negeri yang akan menjadi tujuan hijrah kaum muslimin. Sebuah tanah dengan pohon-pohon kurma terletak di antara dua hamparan batu hitam. Gambaran itu adalah Madinah. Maka mulailah kaum muslimin berhijrah ke arah Madinah. Mereka yang sebelumnya berada di Habasyah pun kembali, bukan ke Mekah melainkan langsung menuju Madinah. Abu Bakar juga mulai mempersiapkan diri untuk berangkat. Namun Rasulullah berkata kepadanya, "Bersabarlah, sesungguhnya aku berharap akan diizinkan Allah untuk pergi." Abu Bakar bertanya dengan penuh harap, "Apakah engkau sungguh berharap demikian?" Rasulullah menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar menahan diri. Ia tidak jadi berangkat. Ia menunggu izin yang pada akhirnya akan menjadi salah satu perjalanan paling bersejarah dalam sejarah Islam. Ada satu kejadian kecil yang dicatat oleh Ibnu Ishaq. Diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketika Abu Bakar keluar dari perlindungan Ibnu Daghinnah dan berjalan menuju Ka'bah, seorang pemuda dari kalangan Quraisy menghampirinya dan menumpahkan debu ke atas kepalanya. Abu Bakar tidak membalas. Ia hanya berjalan terus. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Al-Walid bin Mughirah, atau dalam riwayat lain, As bin Wa'il. Abu Bakar berbicara kepadanya, "Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan orang itu?" Laki-laki itu menjawab dingin, "Engkau sendiri yang menyebabkan ini terjadi pada dirimu." Dan Abu Bakar, dengan debu masih di kepalanya, dengan penolakan yang baru saja ia terima, hanya mengulang-ulang sebuah kalimat yang sederhana. 3 kali ia mengucapkannya, "Ya Rabb, betapa maha penyantun engkau. Ya Rabb, betapa maha penyantun engkau. Ya Rabb, betapa maha penyantun engkau." Tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan, hanya pengakuan terhadap sifat bijaksana Allah yang tak terbatas. Inilah Abu Bakar, seorang laki-laki yang ketika perlindungan manusia dicabut darinya, ia tidak mencari pengganti yang lain di antara sesama manusia. Ia memilih satu-satunya jaminan yang tidak pernah bisa dikhianati, jaminan Allah. Kisah ini masih berlanjut menuju malam hijrah yang paling menentukan, ketika Abu Bakar akhirnya benar-benar menemani Rasulullah dalam perjalanan yang mengubah arah sejarah. Sampai jumpa di Lentera Kisah selanjutnya.